Lina Wijaya ini banyak sekali menghina agama Islam. Bahkan dia berani membuat berita bohong di publik mengatakan bahwa Al-Qur'annya umat Islam itu sudah direvisi, sudah dirubah-rubah, sudah tidak asli lagi katanya. Dan bahkan dia berani menghina hafiz Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an layaknya binatang katanya. Nah itulah kita betapa bodohnya kita kalau kita bangga dengan menghafal. IQ 70-80 itu tertinggi dimiliki oleh hewan gorila. Nah, kemampuan tertinggi hewan dengan IQ 70-80 itu adalah menghafal. Lagian kalau mau bicara dihafalkan supaya tidak diubah-ubah itu omong kosong, ya. Orang itu di Kairo tahun 1924 Al-Quran itu direvisi, dirubah besar-besaran teman-teman. Adapun yang terjadi di Kairo pada tahun 1924, pertemuan ulama Al-Quran yang diwakili di setiap negara-negara Islam dunia, itu bukan merubah teks Al-Quran, bukan merubah ayatnya, tidak pernah sama sekali Al-Quran dirubah ayatnya. Adapun yang dilakukan oleh para ulama di Kairo yang dikatakan tadi 1924 itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya sudah membahas seorang wanita, seorang ibu-ibu ya, terlihat menghina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Allah itu batu katanya. Ya kenapa sih Allah SWT jadinya batu? Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Allah kok jadi batu dulu. Ini penghinaan yang sangat keji sekali. Dia mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu adalah Tuhannya umat Islam. Dia bilang Allah SWT, dan dia katakan juga bentuknya seperti farjaha ya, kelaminnya wanita. Awalnya saya nggak tahu nih orang siapa gitu ya, mungkin lagi stres atau lagi gimana. Ternyata ada yang ngasih informasi ke saya. Dia itu namanya Lina Wijaya, seorang murtadin. Ya wajar aja, dia kan orang kafir ya, orang Islam nggak mungkin setega itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia orang kafir, dia murtadin, dan saya lihat jejak digitalnya Lina Wijaya ini banyak sekali menghina agama Islam. Bahkan dia berani membuat berita bohong di publik mengatakan bahwa Al-Qur'annya umat Islam itu sudah direvisi, sudah dirubah-rubah, sudah tidak asli lagi katanya. Dan bahkan dia berani menghina hafiz Al-Qur'an, penghafal Al-Quran layaknya binatang katanya. Sepertinya Lina Wijaya ini penggantinya Suniti ya, yang juga kerap kali menghina Allah, menghina agama Islam, tapi sekarang sudah tidak pernah terlihat lagi, mungkin sudah kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini mungkin Lina Wijaya penggantinya Saifuddin yang sudah tidak laku lagi ya, karena sudah menjadi gembel di Amerika Serikat gitu ya. Nah, sekarang muncul nih pengganti-penggantinya, yaitu Lina Wijaya. Memang kalau penista agama itu tidak diberi pelajaran, Suniti kan masih belum ditangkap, Saifuddin juga belum ditangkap. Nah, kalau orang-orang seperti itu nggak ditangkap, nanti akan muncul yang baru lagi nih. Buktinya muncul yang baru lagi nih. Coba kita lihat ya penghinaan dia terhadap penghafal Al-Quran yang dia katakan layaknya binatang, dan dia katakan juga bahwa Al-Quran sudah direvisi gitu. Nah itulah kita betapa bodohnya kita kalau kita bangga dengan menghafal. Seolah-olah satu bahasa itu merupakan semuanya berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak. Sama seperti tadi di ruangan Agatha. Jelas-jelas itu Alkitab dalam bahasa Arab. Nah perempuan itu ngamuk. Kenapa ada Alkitab dalam bahasa Arab? Itu kan gedabrus namanya. Tolonglah ya, yang cerdas dikit, ya, cerdas dikit. Kemampuan, kebisaan, kepintaran tertinggi binatang itu menghafal. Kemampuan, kepintaran, kebisaan manusia paling rendah itu menghafal. Kamu tinggal pilih posisimu paling tinggi atau paling rendah. Lagian kalau mau bicara dihafalkan supaya tidak diubah-ubah itu omong kosong, ya. Orang itu di Kairo tahun 1924 Al-Quran itu direvisi, dirubah besar-besaran teman-teman. Orang-orang Islam cendekiawan dari berbagai negara berkumpul di Kairo membawa Al-Qurannya masing-masing dengan bahasa yang akhirnya diteliti. Kok di sana beda, di sini beda. Akhirnya mereka berembuk membuat koalisi, muncul Al-Quran. Hari ini pun itu udah direvisi lagi. Makanya teman-teman, melek sejarah, belajar sejarah, jangan mau dibodoh-bodohi hanya karena
kita bangga dengan menghafal. Sekali lagi, kemampuan tertinggi binatang itu menghafal, kemampuan terendah manusia itu menghafal. Tinggal pilih, kamu mau tertinggi atau terendah. Sekali lagi saya ingatkan, karena dalam penelitian ya, IQ 70-80 itu tertinggi dimiliki oleh hewan gorila. Nah, kemampuan tertinggi hewan dengan IQ 70-80 itu adalah menghafal. Kemampuan terendah manusia itu menghafal dengan IQ 70-80. Ya, ini benar-benar keji banget ya. Dia menghina penghafal Al-Quran layaknya binatang, gorila katanya ya. Dan dia juga memfitnah bahwa Al-Quran itu sudah dirubah-rubah, direvisi di Kairo. Ini kita jawab syubhatnya ya. Al-Quran secara teks tidak pernah ada perubahan. Al-Quran surah Al-Fatihah dari zaman Rasulullah sampai di zaman sekarang sama. Begitupun juga surah-surah lainnya. Surah Al-Baqarah di zaman Rasulullah sama seperti surah Al-Baqarah di zaman sekarang. Nggak ada perubahan. Ya, orang itu di Kairo tahun 1924, Al-Quran itu direvisi, dirubah besar-besaran teman-teman. Orang-orang Islam cendekiawan dari berbagai negara berkumpul di Kairo. Adapun yang terjadi di Kairo pada tahun 1924, pertemuan ulama Al-Quran yang diwakili di setiap negara-negara Islam dunia, itu bukan merubah teks Al-Quran, bukan merubah ayatnya, tidak pernah sama sekali Al-Quran dirubah ayatnya. Adapun yang dilakukan oleh para ulama di Kairo yang dikatakan tadi 1924 itu menyatukan dialek bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran agar tidak berbeda-beda, karena bahasa Arab itu memiliki dialek yang banyak sekali, luas sekali. Agar tidak beda-beda di setiap negara, maka disatukan dengan tujuan tidak menimbulkan kebingungan pada orang-orang awam yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Makanya teman-teman, Al-Quran yang ada di Amerika, Al-Quran yang ada di Eropa, Al-Quran yang ada di Arab Saudi dengan yang ada di Indonesia sama semua dialeknya. Kenapa? Karena memang para ulama sudah menyamakan itu agar tidak terjadi kebingungan pada orang-orang awam terhadap bahasa Arab. Kalau teks Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari dulu, dari zaman Rasulullah sampai sekarang sama semua. Kalau masih nggak percaya, masih ngotot mau fitnah Al-Quran sudah direvisi sehingga isinya beda-beda, coba tunjukkan Al-Quran mana yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nggak ada, semuanya sama. Mau Al-Quran dari Amerika, mau Al-Quran dari Indonesia, isinya sama teman-teman. Yang beda-beda itu justru Bible, kitabnya orang Kristen yang memang sudah direvisi-revisi. Ini ada hal menarik ya. Seorang kolektor kitab-kitab kuno di Amerika Serikat yang bernama Raymond mengumpulkan Bible zaman dulu dengan Bible zaman sekarang, berbeda-beda semua isinya. Dan Raymond ini seorang kolektor barang antik, ketika dia mengumpulkan Al-Quran zaman dahulu dengan Al-Quran zaman sekarang sama isinya. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. Now, a long time ago, pre-printing press, Bibles were handwritten. And here is a handwritten page from a Bible from over 800 years ago. Selain Bible, dia juga memiliki sebuah Al-Quran kuno yang langka. What is the oldest copy of the Quran that you have ever seen? This copy is over 3 centuries old. It was written in the year 1120, according to the Hijri calendar, or the year 1708. The Quran is the sacred scripture of Islam, and Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy of the Quran. I will show you the opening surah, and I want you to tell me if it reads exactly the same way as it did 1,400 years ago when it was first written. Let's now take a look at the copy of the Quran. Here is the opening surah of this Quran. I want you to tell me if it reads the same way. Ini adalah Al-Quran yang berusia lebih dari 300 tahun. Tell me in the comments. Susunan Al-Quran yang telah ada selama berabad-abad ini masih tetap sama. Dan akan selalu diawali dengan surah Al-Fatihah. I'm in Tokyo, Japan, and I just found a copy in a bookshop of the Quran, 253 years old. What is the Quran? It is the sacred scripture of Islam.
Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy, and I want you to tell me if it reads the same way as it did 1,400 years ago. This copy I found here in Japan. It belonged to a professor of Middle Eastern Studies who has since passed away. I found it at a bookshop here in Tokyo, Japan. Sampai di sini masih mau mengatakan bahwa Al-Quran sudah dirubah-rubah? Sudah lihat kan tadi faktanya bahwa para ilmuwan sudah menemukan Al-Quran zaman dahulu, abad-abad terdahulu. Ternyata sama seperti Al-Quran di masa sekarang, tidak ada perubahan. Sama diawali surah Al-Fatihah, berikutnya ada surah Al-Baqarah dan lain-lainnya. Dan memang Allah sudah menyatakan bahwa Al-Quran ini kami yang menurunkannya dan kami pula yang akan menjaganya. Itu jelas dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Beda dengan Bible ya, yang jelas tadi tuh para ilmuwan sudah menemukan bahwa Bible ini memang berubah-ubah dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Tadi juga dia memfitnah bahwa penghafal Al-Quran itu layaknya binatang gorila ya. Menghafal itu adalah kemampuan terendah manusia, binatang juga bisa melakukannya. IQ 70-80 itu tertinggi dimiliki oleh hewan gorila. Nah, kemampuan tertinggi hewan dengan IQ 70-80 itu adalah menghafal. Kemampuan terendah manusia itu menghafal dengan IQ 70-80. Kalau memang begitu konsepnya, kenapa kalian nggak ada yang bisa menghafalkan kitab-kitab kalian secara full? Padahal kalian bilang menghafal itu adalah kemampuan terendah, tapi faktanya kalian sendiri nggak bisa melakukan itu. Padahal kitab kalian ada yang berbahasa Indonesia murni, bahasa Indonesia, sedangkan Al-Quran bahasa Arab, tapi bisa dihafalkan oleh umat Islam. Makanya omong kosong nih perempuan, dia bilang kemampuan terendah, dia sendiri nggak bisa melakukannya. Dan memang perempuan ini ya, tujuannya memang untuk menghina. Seharusnya perempuan ini tanpa perlu ada yang melaporkan, polisi semestinya segera bertindak, karena ini udah jelas penghinaannya, sudah jelas perbuatan jahatnya, dan ini meresahkan masyarakat, menghina agama Islam, menghina umat Islam. Ya kemungkinan dia belum diciduk karena belum viral aja, ya sudah kita viralin aja, barangkali kan langsung diciduk juga tuh. Kita ketemu di video berikutnya ya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.